Mereka membuat laporan bahwa pemain kelahiran Korea Selatan ini bisa menambah kekuatan dari skuad Garuda. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Peran spesial Elkan Bagot sukses menangkan Gillingham di Carabao Cup. Elkan Bagot sukses membawa timnya yakni Gillingham FC memenangi Piala Liga Inggris Carabao Cup 2022-2023 putaran kedua melawan Exeter City di Priestfield Stadium. Bermain 0-0 di waktu normal, Gillingham akhirnya bisa menang via adu penalti dengan skor 6-5. Dalam pertandingan ini, Bagot mendapatkan tugas baru dengan beberapa kali ikut membantu serangan dalam 3 pertandingan terakhir. Ex-pemain Ipswich Town itu juga menjadi target man saat Gillingham FC mendapatkan set piece. Bagot sendiri tidak mempermasalahkan peran barunya tersebut karena turut menikmatinya, di mana menurut Bagot, peran seperti itu sudah pernah ia lakukan ketika bersama Ipswich Town. Hasilnya Elkan Bagot nyaris mencetak gol pada menit ke-22. Andai umpan dari Scott Cascott mampu dijangkaunya dari tiang jauh. Menyoal performa Elkan, punggawa timnas Indonesia ini bermain sangat apik di lini pertahanan. Menurut SofaScore, ia berhasil memenangkan 8 duel udara dari 11 percobaan. Selain itu, 1 blok, 3 sapuan sukses, 1 intercept yang juga dicatatkan Elkan Bagot pada laga ini. Sebagai back, Elkan tampil disiplin dengan tanpa satupun pelanggaran dibuatnya. Bahkan, ia berhasil sekali mengirimkan umpan kunci untuk koleganya. Soal akurasi umpan, sebetulnya Elkan Bagot masih kurang memuaskan dengan 55% saja. Ia berhasil mengirimkan 17 umpan dari 34 kali percobaan. Walau begitu, ia masih mendapatkan rating 7,3 pada laga tersebut. Dengan kemenangan ini, maka Gillingham berhak melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris 2022-2023. Sebelumnya, mereka berhasil melaju ke putaran kedua berkat kemenangan atas AFC Wimbledon pada 10 Agustus silam. Rombak total, Sintayong panggil 11 pemain kejutan untuk timnas U19. Pelatih Sintayong memanggil 36 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC persiapan kualifikasi Piala AFC U20 2023. TC ini akan dilaksanakan di Jakarta mulai 25 Agustus hingga 6 September mendatang. Kualifikasi Piala AFC U20 akan digelar pada 14 hingga 18 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indonesia sendiri berada di grup F bersama dengan Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Di mana dari 36 pemain yang dipanggil, ada 11 nama pemain baru di TC Timnas Indonesia U19. Di antaranya ada nama anak legenda Timnas Firman Utina, dan juga kejutan Muhammad Akrom, striker klub Liga 2 Persikap Bandung. Berikut ini nama pemain baru yang dipanggil Sintayong pada TC Timnas U19. Aditya Arya dari Persebaya, Wahyudi dari Persebaya, Muhammad Widi Syarif dari Persebaya, Dia Syadid Al-Hawari dari Persija Jakarta, Rehan Utina dari Persija Jakarta, Frankie Misa dari Persija Jakarta, Ahmad Maulana Syarif dari Persija, Ginanjar Wahyu dari Persija, Aki Firmansyah dari Persija, Ikomang Ariantara dari Bali United, dan Muhammad Akrom dari Persikaba. Timnas Indonesia berpotensi ketambahan 1 pemain naturalisasi media Vietnam ketar-ketir. Media Vietnam ikut menyoroti kans pemain kelahiran Korea Selatan Lee Yoon Jun yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal itu karena gelandang Madura United ini sudah resmi menjadi WNI. Lee Yoon Jun sendiri mesti melalui perjalanan berliku untuk menuntaskan proses naturalisasinya, di mana tepat sebelum penutupan pendaftaran pemain, pengesahannya sebagai WNI akhirnya terbit. Debutnya sebagai pemain lokal terjadi ketika Madura United menantang Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu 14 Agustus kemarin. Debut yang sangat sukses dengan 1 poin dari hasil imbang 2-2. Adapun proses naturalisasi dari Lee Yoon Jun cukup berliku.
Jalannya untuk menjadi warga Indonesia dibuka dengan menikahi perempuan Indonesia. Ia pun mengungkapkan harapannya ke depan untuk bisa membela timnas Indonesia. Saya ingin membantu lebih banyak hal di sepak bola Indonesia. Mungkin untuk tim nasional dan khususnya untuk klub saya saat ini. Ucap pemain berusia 32 tahun tersebut. Keinginan Lee Yoon Jun ingin membela timnas Indonesia membuat media Vietnam khawatir. Mereka membuat laporan bahwa pemain kelahiran Korea Selatan ini bisa menambah kekuatan dari skuad Garuda. Gelandang kelahiran Korea Lee Yoon Jun kemungkinan akan bermain untuk Indonesia, kemungkinan di Piala AFF 2022. Lee Yoon Jun adalah pemain Madura United. Tulis laporan Soha.vn dinukil pada Selasa 23 Agustus. Jika dia bermain untuk timnas Indonesia dalam waktu dekat, Lee Yoon Jun bisa menjadi kartu rahasia di tangan pelatih Sintayong. Sambung laporan tersebut. Adapun Lee Yoon Jun merantau ke Indonesia pada 2016 silam, adalah Bayangkara FC yang menjadi klub tanah air pertamanya. Tidak butuh waktu lama buat Lee Yoon Jun membuktikan kualitasnya dengan memberikan gelar Liga 1 2017 untuk Bayangkara FC. Tempatnya di sektor gelandang bertahan tidak tergantikan di Bayangkara. Ia membela Bayangkara FC hingga Liga 1 2021. Lalu pada Mei 2022, Lee Yoon Jun mulai petualangan baru dengan bergabung ke Madura United untuk Liga 1 2022-2023. Go, go, go.